Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Olivia Tia Permata di acara Bincang-Bincang Ekonomi Syariah. Nah, pada kali ini narasumber kita adalah Mas Rendi Setiawan. Mas Rendi Setiawan ini merupakan Ketua Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri periode 2020-2021 dan saat ini menjabat sebagai Presiden Mahasiswa di IAIN Kediri periode 2021-2022. Halo Mas Rendi, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Mas Rendi udah tahu belum kita mau bahas apa sih hari ini? Belum sih, kan kita mengikuti juga dari kalian seperti apa kan gitu. Oh gitu, berarti ngikut alur dari kita aja nih ya Mas ya. Jadi rencananya tuh kali ini kita bincang-bincang sedikit tentang ekonomi syariah sih Mas. Jadi kan sebelumnya Mas Ren ini pernah jadi ketua demanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, ekonomi syariah termasuk kan di dalamnya. Jadi kita bakal bahas masalah itu. Dari yang paling pertama nih Mas, jalur pendaftaran buat masuk IAIN Kediri itu gimana sih caranya? Oh, kalau untuk jalur pendaftaran masuk IAIN sendiri itu ada 3 jalur ya. Itu yang pertama itu SPAN PTKIN, yang kedua itu UM, yang ketiga baru jalur mandiri. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dari jalur SPAN tadi, terus UM, ada Mandiri, nah itu cara atau maksudnya perbedaan tahap-tahapnya itu apa Mas? Nah, kalau di SPAN sendiri itu memang untuk seleksinya itu memang menggunakan nilai rapat ataupun nilai-nilai ujian waktu di sekolah. Nah, kalau di UM sendiri, UM itu secara nasional. Jadi bisa dibilang untuk tes ataupun ujiannya memang soal-soal ataupun seleksinya itu keseluruhan se-PTKIN seperti itu. Nah, kalau semandiri itu memang dari kampus sendiri. Jadi bisa dibilang untuk soal-soal ujian, untuk seleksinya itu memang hak progresinya dari kampus sendiri. Berarti kalau misalkan bedanya UM sama Mandiri itu, UM itu senasional, Ya. jadi saingannya perguruan tinggi senasional. Ya. Tapi kalau yang Mandiri itu khusus untuk dari internal kampus saja gitu ya Mas ya. Nah, tadi udah bahas masalah jalur pendaftaran, sekarang masalah birokrasi kampus sendiri. Ya. Birokrasi kampus kalau di IAIN Kediri itu seperti apa sih Mas? Nah, kalau birokrasi kampus sendiri, kalau kita bicara terkait dengan jajaran rektorat ataupun jajaran institut itu memang tatarannya yang paling atas itu rektor. Nah, di bawah rektor itu ada pembantunya, bisa dibilang itu wakil rektor 1 itu bidang bidang seperti perkuliahan dan lain sebagainya, seperti itulah. Kalau yang kedua itu wakil rektor 2 itu bidangnya keuangan. Nah, kalau wakil rektor 3 itu bidangnya kemahasiswaan dan hubungan antara alumni dan bisa dibilang kerjasama lah, seperti itu ya. Yang keempat itu ada Kabiro. Nah, Kabiro di sini itu membawai yang namanya bagian umum sama akademik, seperti itu. Nah, untuk jajaran di fakultas itu ada dekan, terus ada wakil dekan, dan di bawahnya ada kaprodi beserta staf-staf maupun koordinator bagian akademik dan kasubagnya, seperti itu. Nah, kalau kita bilang tataran mahasiswa ataupun kemahasiswaan itu memang yang pertama dataran pusat itu ada senat mahasiswa. Nah, di bawahnya senat mahasiswa itu ada dewan eksekutif mahasiswa. Nah, di tataran fakultas itu ada senat fakultas mahasiswa dan ada Dema fakultas mahasiswa. Nah, di bawahnya itu ada himpunan mahasiswa program studi, seperti itu. Oke, itu ya cukup panjang juga ya Mas ya, masalah birokrasi kampus dari atas sampai bawah. Nah, itu kan tadi Mas bilang ada di fakultas ada jajarannya senat atau dema. Nah, kalau misalkan di IAIN Kediri sendiri itu ada
berapa fakultas dan jurusan sih Mas? Apa aja gitu fakultas dan jurusannya itu kira-kira secara singkat? Kalau di IAIN Kediri itu masih kita ada 4 fakultas. Yang pertama Usuluddin dan Dakwah, itu yang paling tua sendiri. Yang kedua itu ada Tarbiyah. Yang ketiga ada Syariah, dan yang paling baru itu adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, untuk program studinya itu bermacam-macam. Kak, semua di fakultas itu jumlah program studinya itu sama. Nah, ada sekitar 21 kalau nggak salah, saya juga nggak terlalu ingat, tapi untuk tahun kemarin itu ada penambahan program studi baru di wilayah Fakultas Tarbiyah, yaitu Tadris Bahasa Indonesia dan Tadris IPA. Nah, yang kedua itu ada penambahan program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu program studinya yaitu Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah. Nah, untuk tahun ini ada penambahan lagi, yaitu di Fakultas Syariah. Syariah yang terbaru. Ya, yang terbaru yaitu Hukum Tata Negara. Oke, itu ya Mas secara singkat mengenai fakultas dan jurusan yang ada di IAIN Kediri ini. Meninggalkan masalah kampus, ini kita beralih ke yang fakultas kita sendiri nih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kalau misalkan tahun lalu, setahu saya sendiri itu kan ada namanya Dema Fakultas dan Dema Jurusan. Tapi sekarang Dema Jurusan itu namanya berubah jadi HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, itu ceritanya dari Dema ke HMPS itu gimana ya, Mas? Ini sih, kalau menurut kebijakan-kebijakan, kalau kita di bidang kemahasiswaan itu memang itu ranahnya SEMA. Jadi untuk perubahan-perubahan seperti itu sebenarnya SEMA yang lebih tahu untuk peralihan dari nama Dema ke HMPS itu seperti apa. Nah, tapi kalau kita bicara terkait sejarah, memang dulu itu di PT KIN ataupun di semuanya memang untuk nama lembaga ataupun organisasi kemahasiswaan itu bernama BEM. Nah, setelah itu ada kesetaraan ataupun kesamaan di seluruh PT KIN disamaratakan, yaitu bernama Dema, dan itu pun ada di regulasi saya lupa juga, bahwasanya di situ juga terdapat struktural antara birokrasi kampus dan birokrasi mahasiswa. Di situ sudah ada jalur koordinasi, juga ada jalur. Berarti untuk tadi perubahan dari Dema ke HMPS itu semua lebih ke SEMA ya Mas ya, ke Senat Mahasiswa untuk urusannya. Nah, kalau Mas Randy ini kan juga kebetulan mahasiswa ekonomi syariah ya. Betul. Nah, kira-kira suka dukanya menjadi mahasiswa ekonomi syariah di IAIN Kediri itu seperti apa sih Mas? Suka dukanya ya. Kalau bicara terkait dengan suka duka di ekonomi syariah, ya saya rasa sama halnya seperti teman-teman yang lain lah, seperti apa. Tapi kalau bisa dibilang kalau kita ke jenjang perkuliahan ataupun strata 1, memang disitulah banyak kesenangan, banyak yang namanya kenangan, terus banyak bukan kenangan sama mantan ya, tapi kenangan sama kawan-kawan seperti itu. Terus banyak juga ini pengembangan yang ada di IAIN Kediri ataupun di kampus-kampus yang memang itu notabene masih strata 1. Itu yang saya rasakan. Kalau kita bicara di ekonomi syariah, ya saya rasa lebih mengenalnya di teman-temannya lah, seperti itu. Kalau di di program studinya atau di mata kuliahnya, saya rasa sama aja kayak yang lain. Jadi emang kalau di masa-masa kuliah ini tuh yang lebih terkenang itu lebih ke teman-temannya, pengalaman. Suka jalan-jalan bareng nggak Mas tuh? Touring kemana gitu? Iya, touring ke warung kopi ya. Touring warung kopi gitu ya. Ini kan juga Mas Randy udah mau lulus nih ya, sebentar lagi. Amin. Nah, kira-kira prospek lulusannya nih kalau dari ekonomi syariah tuh gimana sih Mas? Udah ada gambaran? Kalau gini,
kalau kita bilang sejalur dengan program studi kita, memang kita bisa masuk di ranahnya seperti kayak perbankan dan lain sebagainya. Terus kalau kita di ekonomi syariah, memang di situ juga bakal kita temui namanya mata kuliah kewirausahaan, praktek kewirausahaan. Nah, disitulah kita juga diasah, kita juga dikasih pengalaman, terus kita juga dikasih teori terkait bagaimana kita berwirausaha khususnya di tataran mahasiswa. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan, kita bisa lihat bahwasanya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum muda, meskipun kita kuliah, kita pun bisa berwirausaha. Nah, itu poin penting kalau kita di ekonomi syariah. Jadi bisa dibilang ketika kita masih kuliah ataupun kita masih menjadi mahasiswa, kita sudah memiliki usaha, keluar pun ataupun kita setelah lulus kita menyandang gelar sarjana ekonomi, itu kita sudah memiliki yang namanya usaha. Kita nggak kebingungan lagi cari kerja dan lain sebagainya. Itu ya bisa dibilang mahasiswa ekonomi syariah lebih tekankan di situ, karena kalau kita bicara terkait dengan pemuda-pemuda yang berwirausaha, pemuda-pemuda yang punya usaha, itu sekarang bukannya hal yang tabu, tapi sudah banyak. Dan kita sebagai sarjana ekonomi ya bisa dibilang harus melakukan seperti itu. Kita harus mengikuti jejak seperti itu. Kalau kita hanya mengikuti ataupun ingin kerja sebagai karyawan dan lain sebagainya, nah, disitulah nilai min dan plusnya. Kalau saya rasa kalau kita kerja sebagai karyawan dan lain sebagainya, itu masih di bawah ada perintah orang lah gitu ya, bukan itu tekanan dan lain sebagainya. Lah kalau kita sudah berwirausaha sendiri, itu beda cerita. Kita bisa mengelola, kita bisa tahu gimana caranya ataupun prospek kita, terus progresnya kita juga untuk mengembangkan usaha kita itu seperti apa. Berarti salah satu keuntungan kita di ekonomi syariah itu karena kita dikasih tahu cara berwirausaha. Jadi mulai dari mahasiswa sekarang ini kita bisa udah mulai usaha-usaha kecil-kecilan ya Mas ya. Banyak teman-teman saya juga yang udah mulai usaha. Nah Mas Randy ini kan juga kayaknya punya usaha ya Mas ya. Iya. Gimana Mas, boleh diceritain usahanya nggak? Oh itu kalau gini, sebenarnya saya juga dari dulu, dari SMA juga sudah bekerja, dalam artian bisalah untuk nambah-nambah uang saku, bisa untuk ngopi-ngopi, uangnya kan seperti itu. Iya. Nah, kalau akhir-akhir ini memang saya mencoba untuk membuka outlet sendiri, yaitu mungkin kalian masih asing ataupun sudah dengar, nah itu namanya tahu golek, seperti itu. Itu yang membawa juga mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, khususnya di mahasiswa perbankan syariah, itu yang membawa sini seperti itu. Yang kita sebagai kawan dan ya mitra kerja juga, cobalah kita mau mengembangkan di Kediri seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau memang sudah jalan lagi ataupun kalian yang stay di Kediri, bisalah cari-cari yang namanya tahu golek seperti itu. Di sini ada sekitar masih 4. Kalau mungkin kedepannya bisa nambah ya alhamdulillah, kan seperti itu. Itu yang punya, yang saya katakan tadi itu kawan kita, mitra kerja kita, yaitu ya nanti bisa dicari tahu sendirilah siapa orangnya, seperti itu. Rahasia berarti dia Mas ya. Jadi usahanya mungkin lebih ke franchise ya. Iya, Mitra itu. kerja sama yang masih dirahasiakan ini namanya. Berarti antara kuliah terus Masnya jadi presma kan sekarang, berarti organisasi intra kampus sama juga ada kerja. Kira-kira itu tips manajemen waktunya itu kayak gimana Mas biar bisa imbang di ketiganya ini Mas? Sebenarnya kalau kita bicara manajemen waktu, saya bilang nggak semudah kita bicaralah seperti itu. Nah,
kalau kalian sudah terjun langsung, kalian baru merasakan gimana caranya kita mengatur waktu. Tapi ya alhamdulillah, dari selama saya berkuliah, selama saya berorganisasi, selama saya bekerja, memang untuk kuliah sendiri saya nggak ada mata kuliah yang tertinggal, itu yang terutama. Terus yang kedua, untuk berorganisasi saya banyak pengalamannya di situ. Saya nggak ya sedikit banyak nggak berkecimpung di situ, di organisasi, di intra maupun ekstra. Nah dari situlah bahwasanya kawan-kawan terus pengalaman dan lain sebagainya itu saya dapatkan di organisasi tersebut. Nah untuk yang bekerja sendiri memang itu untuk pemenuhan kebutuhan saya seperti itu. Kalau bicara manajemen waktu, ya kita dari awal masuk kuliah itu tujuannya apa? Kalau kita masuk kuliah tujuannya kuliah, ya kita dahulukan dulu kuliahnya. Terus yang kedua, kalau kita mau menambah pengalaman ataupun mengasah soft skill kita atau hard skill kita, ya kita ikut organisasi. Tapi jangan sampai organisasi mengganggu perkuliahan kalian. Terus yang ketiga, kalau kita memang mempunyai kebutuhan ataupun penambahan uang saku dan lain sebagainya itu dari hasil kerja, ya pintar-pintarnya kita untuk manajemen waktu itu. Terus yang kedua memang bisa dibilang kalian kalau untuk kerja ya mungkin lah kalau online seperti ini kalian bisa cari-cari kerjaan shift pagi, siang, malam. Tapi kalau nanti sudah offline itu saya sarankan untuk bekerja ataupun kalian usaha itu memang di waktu sore sampai malam, karena di IAIN Kediri untuk sistem perkuliahannya masih pakai sistem pagi sampai sore seperti itu, jadi masih sangat menyita waktu. Kalau berorganisasi ditempatkan di mana aja, waktunya kapan aja itu bisa menyesuaikan ya Mas ya. Seperti itu. Jadi tipsnya ini untuk manajemen waktu itu yang pertama yang perlu diingat, difokusin dulu tujuannya masuk kuliah itu kalian apa. Misalkan untuk emang kuliah berarti fokus kuliah, nanti mungkin diisi di sela-sela waktu luangnya bisa ikut organisasi ataupun nambah-nambah uang jajan dengan bekerja gitu ya Mas ya. Yep. Setelah tadi bahas masalah manajemen waktu, ini Mas, kalau untuk menjadi mahasiswa yang produktif itu kira-kira gimana tipsnya? Yang produktif? Iya, yang produktif. Ya saya sedikit ketawa lah kalau bilang mahasiswa yang produktif. Ya yang dikatakan produktif di sini saya boleh tanya nggak seperti apa? Kan seperti itu. Mungkin kalau produktif di sini itu jadi bukan sekedar mahasiswa yang pulang pergi terus kan kayak ya udah produktifnya ya nggak ada gitu Mas, kayak misalkan mungkin lebih ke berkarya atau misalkan menghasilkan sesuatu gitu. Nah kalau bicara produktif di situ, nah saya kata kuncinya satu sih, yaitu pertemanan ataupun persahabatan. Nah itu bisa kita dapatkan di mana, yaitu di perkuliahan sama kita di organisasi. Dari situ kalau menurut saya ya. Iya. Nah kalau kita bicara produktif dari mahasiswa, oke lah kalau mahasiswa kita di kelas kita dikasih materi-materi terkait dengan program studi kita, yaitu memang sudah hak kita, terus kewajiban kita untuk mempelajarinya seperti itu. Tapi kalau kita bicara produktifnya keluar ataupun mengasah soft skill atau hard skill kita, yaitu kita harus mengikuti organisasi. Dari situ jadi bisa dibilang jangan menjadi mahasiswa yang pulang pergi ngopi dan lain sebagainya ataupun mahasiswa hedon, tapi kita juga harus tahu apa kelebihan kita. Lah disitulah kita dapatkan di organisasi. Nah dari organisasi itu kita banyak mendapat teman, terus kita banyak mendapat pengalaman-pengalaman. Terus bisa dibilang dari teman pertemanan di situ, persahabatan di situ, kalian bisa tahu kelebihan ataupun pengalaman hidup mereka, terus jejaringnya mereka, kalian bisa dapatkan dari situ. Saya rasa topik ataupun konteks produktifnya di situ. Kalau kita bicara berwirausaha, ya itu tadi di awal bahwasanya kita di mahasiswa ekonomi syariah sudah mendapatkan materi kewirausahaan.
itu juga bisa dibilang produktif bila mana kita sudah mengaplikasikannya ke dalam wirausaha ataupun karya-karya yang kita kita ciptakan seperti itu. Itu berarti ya tips menjadi mahasiswa produktif versi dari Mas Randy. Nah, karena ini kita udah di penghujung acara nih Mas, kira-kira tips dari Mas Randy sendiri untuk mahasiswa-mahasiswa di IAIN Kediri terkhusus ekonomi syariah apa Mas? Ya kalau bicara tips ini sih yang utama tujuan kalian untuk kuliah itu apa, itu yang kalian cari dulu. Terus yang kedua, jangan sampai kalian nanti ketika lulus ataupun menyandang sarjana dari program studi kalian bakalan balik ke rumah, kalian bakalan bermasyarakat, kalian nggak gunakan waktu kalian berkuliah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa dibilang seperti ini, ketika kalian pulang terus waktu kuliah cuma sampai fokuskan di kelas, jadi kan mata kuliah ataupun kalian yang dapatkan di kelas mau dibawa ke masyarakat, apa yang dibawa ke masyarakat itu. Terus kalau bicara untuk khususnya mahasiswa se-IAIN ya, kalau kalian sudah menemukan tujuan kalian, terus yang kedua jangan kalian menutup kuping, menutup mata terkait dengan keadaan kampus ataupun organisasi-organisasi kemahasiswaan di kampus. Di situ kalian bisa, sudah yang saya bilang tadi, kalian bisa dapatkan pengalaman dan lain sebagainya, kalian bisa caranya bersosial dan lain sebagainya, seperti itu. Terus untuk yang ketiga, khususnya untuk mahasiswa ekonomi syariah, ya outputnya dari kalian itu nanti yang menyandang sarjana ekonomi ketika sudah lulus ataupun sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, kalian sudah bisa mengaplikasikan yang namanya mata kuliah kewirausahaan itu tadi, ataupun mata kuliah ataupun bisa dibilang ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di program studi ekonomi syariah. Ya kuliah yang mempeng, terus tapi jangan lupa kita bersosial maupun berorganisasi, itu sih. Ya, makasih Mas Randy untuk ilmunya hari ini. Kami dari pihak ekonomi syariah, HMPS Ekonomi Syariah mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mas ya. Sama-sama. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan bisa mengundang lagi Mas Randy nih. Siap. Oke. Acara kali ini saya cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.